Gejala timbulnya amandel umumnya datang dengan cepat dan mampu sembuh dalam waktu 3 hingga 14 hari. Bahkan, seringkali radang amandel dapat sembuh tanpa pengobatan. Berikut ini ciri-ciri amandel yang sudah mengalami peradangan. 1. Gejala umum radang amandel. Radang amandel mempunyai gejala umum, seperti tenggorokan sakit, kesulitan atau sakit saat menelan, suara yang terdengar gatal atau serak, bau mulut, demam, sakit kepala, tubuh mengalami panas dingin, sakit pada telinga, sakit perut, leher terasa kaku, pembengkakan kelenjar getah bening akan menyebabkan rahang dan leher terasa nyeri. Amandel yang nampak merah dan sembab. Amandel yang mempunyai bintik-bintik putih atau kuning. 2. Gejala radang amandel pada anak. Radang amandel merupakan penyakit yang sering kali terjadi pada anak-anak dari segala usia. Umumnya, radang amandel terjadi saat anak-anak mengalami flu atau pilek yang disertai batuk. Beberapa gejala radang amandel pada anak ialah terjadinya peningkatan emosional, nafsu makan buruk, peningkatan jumlah air liur, amandel berwarna merah, sembab atau teriritasi. Terdapat lapisan kuning atau putih pada amandel. Terdapat kelenjar membengkak di leher, bau mulut, sakit kepala, sakit perut, demam, sakit di telinga, tubuh lesu dan lemah. Cara membedakan ciri-ciri radang amandel berdasarkan kondisinya. Selain ciri-ciri umum di atas, ciri lain pun dapat dibedakan berdasarkan lama gejalanya, seperti radang amandel akut, kronis dan radang amandel berulang. 1. Ciri-ciri radang amandel akut. Radang amandel akut umumnya mempunyai gejala yang berlangsung sekitar 10 hari atau kurang. Dengan hanya melakukan perawatan dari rumah, radang amandel akut kemungkinan akan membaik. Namun, perawatan lain seperti penggunaan antibiotik mungkin diperlukan untuk radang amandel akut pada beberapa kasus. 2. Ciri-ciri radang amandel kronis. Gejala dari radang amandel kronis biasanya dilihat dari lamanya gejala yang dialami. Jika gejala radang amandel berlangsung lebih lama dari radang amandel akut, umumnya disebut dengan radang amandel kronis. Biasanya radang amandel kronis juga mampu menyebabkan kondisi batu amandel, yaitu kondisi munculnya bantalan berdaging di belakang tenggorokan. Meski dianggap tidak membahayakan, munculnya batu ini dapat menyebabkan bau mulut dan nyeri pada daerah mulut dan tenggorokan. Batu amandel ini mungkin akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya pengobatan. Beberapa kasus bahkan harus dilakukan pengangkatan oleh dokter. Dokter dapat memberikan saran untuk melakukan operasi tonsilektomi atau operasi pengangkatan amandel jika Anda mempunyai kondisi radang amandel kronis. 3. Ciri-ciri radang amandel berulang. Pengobatan standar untuk radang amandel berulang juga seperti halnya radang amandel kronis yang harus melakukan operasi tonsilektomi. Ditunjukkan sebuah penelitian bahwa radang amandel berulang dan radang amandel kronis dapat disebabkan oleh biofilm di lipatan amandel. Biofilm ialah kelompok sosial mikroorganisme dengan peningkatan resistensi antibiotik yang dapat menyebabkan infeksi berulang. Faktor genetik pada radang amandel berulang. Unsur genetik juga dapat menjadi alasan terjadinya radang amandel berulang. Kondisi amandel pada anak-anak yang menderita radang amandel berulang diteliti pada sebuah studi pada 2019. Studi ini menemukan bahwa faktor genetik dapat menyebabkan respon imun yang buruk kepada bakteri Streptococcus grup A, yang menyebabkan radang tenggorokan dan radang amandel pada anak. Radang amandel abses. Radang amandel abses atau bisa disebut abses peritonsil ialah situasi membahayakan yang muncul akibat komplikasi radang amandel. Biasanya kondisi radang amandel abses sama dengan radang amandel pada umumnya. Hanya saja rasa sakitnya lebih berat dan kondisinya lebih parah. Beberapa ciri-cirinya ialah rasa sakit yang teramat saat menelan, tidak mampu menelan air liur, tidak mampu membuka mulut hingga rasa sakit pada tenggorokan, terjadi pembengkakan pada leher dan wajah,